I said don't stop! What is wrong with this Stupid mission. Don't give them right I said no! Ya, halo seluruh Sobat Juan dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan merekap sebuah film fantasi real life dan juga beberapa komedi, yaitu Free Guy tahun 2021. Film yang disutradarai oleh Shawn Levy ini menceritakan tentang seorang pria NPC atau bot dalam dunia game yang dapat hidup dan bebas bergerak dalam game tersebut layaknya manusia di kehidupan nyata. Selain itu, film ini dimainkan oleh aktor dan aktris terkenal seperti Ryan Reynolds sebagai Guy, Jodie Comer sebagai Millie, Joe Keery sebagai Case, dan masih banyak lagi. So, gimana keseruannya? Langsung aja kita gaskan cuy dan ceki bro. Film berawal di dalam dunia game yang bernama Free City, di mana setiap orang yang berkacamata adalah seorang karakter yang dimainkan di dunia nyata sehingga mereka bebas melakukan sesuatu. Di sisi lain kita akan diperlihatkan seorang NPC atau bot bernama Guy. Dia sedang melakukan rutinitasnya sehari-hari sesuai program yang telah dibuat. Di game tersebut, Guy bekerja sebagai teller di sebuah bank dan memiliki teman yang bekerja sebagai satpam bernama Buddy. Di waktu istirahat, mereka berjalan-jalan, dan tepat di saat itu juga, Guy bertemu dengan seorang wanita bernama Molotov Girl yang dimainkan oleh Millie. Ini orangnya. Entah mengapa di sini Guy tiba-tiba merasa itulah cinta sejatinya, padahal yang namanya bot sudah diprogram dan tak bisa merasakan cinta. Keesokan harinya seperti biasa, bank tempat kerja Guy dirampok sebagai rutinitas pemain untuk meningkatkan levelnya. Di sana Guy melihat Molotov Girl. Karena dia adalah wanita berkacamata, Guy pun memberanikan diri untuk melawan si perampok dan mengambil kacamatanya. What is wrong with this Stupid mission. Don't give them right I said no! Setelah ia berhasil mengambil kacamata tersebut, ia pun langsung memakainya. Guy sontak terkejut karena ia melihat dunia seolah-olah seperti di dalam dunia game simulasi open world layaknya GTA. Di dalam hal itu, Guy dapat mengambil nyawa untuk menyembuhkan lukanya. Tak hanya itu, Guy juga bisa mengambil uang dari pemain yang telah tewas dan otomatis akan masuk ke dalam rekeningnya. Di sisi lain ada dua orang programmer yang bernama Moser dan Case. Mereka berdua adalah pegawai Konami, yaitu perusahaan digital game Free City. Mereka merasa ada keanehan mengapa seorang NPC dapat bergerak semaunya, karena seharusnya bot bukanlah pemain sehingga sudah diatur oleh program untuk melakukan rutinitasnya. Mereka pun kemudian mengirimkan duplikat diri mereka ke dalam game untuk menghentikan Guy dan mengembalikan kacamata itu. Di dunia game, Moser menjadi manusia kelinci, sedangkan Case menjadi polisi. Guy yang terkejut melihat mereka langsung saja kabur. Di saat berlari, Guy heran ternyata ia memiliki kekuatan. Ia pun langsung menggunakan kekuatannya untuk menghindari kejaran Case dan Moser. Dengan kacamata itu, kini Guy dapat bertindak semaunya, termasuk menemui si Molotov Girl yang sedang menjalankan misinya untuk membongkar data kebusukan di suatu perusahaan. Tujuan Guy ke sana adalah untuk membantu Molotov Girl sekalian berbicara. Namun Molotov Girl tak mau, karena ia biasa kerja sendirian dan mengingat bahwa Guy masih ada di level 1, sedangkan Molotov Girl sudah jauh di atasnya. Lantas Guy pun bertanya, bagaimana cara menaikkan level supaya bisa ikut membantunya? Molotov Girl pun menjawab bahwa Guy harus melakukan misi berupa hal baik untuk menjadi Goodman, mengingat Guy adalah seorang NPC yang memang dirancang sebagai orang yang baik.
Mendengar akan hal itu, Guy pun langsung melakukan beberapa aksi baik dalam misinya untuk meningkatkan level dengan menumpas para penjahat yang ada di Free City. Sedikit demi sedikit Guy pun bertambah levelnya. Hal tersebut ia lakukan terus-menerus hingga membuatnya sampai terkenal di dunia nyata. Karena bagaimana bisa seorang bot bisa menumpas kejahatan di dunia game layaknya pemain pada umumnya. Di sisi lain, kita akan kembali diperlihatkan pada Case yang ternyata ia adalah teman dekat si Millie. Saat itu, ia sedang membantu Millie untuk melanjutkan misinya mengambil sebuah data di suatu perusahaan. Di saat Millie akan mengambil data tersebut, ia diserang oleh penjaga yang tiba di sana. Tak lama kemudian, tiba-tiba datanglah si Guy untuk menolong si Molotov Girl. Dengan kerjasama yang baik, mereka pun bisa mengalahkan para penjaga di sana dan kabur dari tempat tersebut. Di momen itu juga, Guy berusaha memperlihatkan bahwa ia sudah terkenal dan memiliki level yang tinggi sehingga sudah bisa bekerjasama dengan Molotov Girl. Dengan semakin terkenalnya Guy dengan keanehan tersebut, membuat pemimpin perusahaan Tsunami yang bernama Antoine heran dan marah. Bagaimana ia tidak marah karena Guy membuat aturan sendiri dalam game tersebut sehingga membuat sistem permainannya kacau. Antoine pun memerintahkan Case selaku pegawai utamanya untuk melakukan hal apapun demi bisa memperbaiki masalah tersebut. Kembali pada Guy dan Molotov. Kini mereka saling kenal satu sama lain. Molotov pun memberitahukan yang sebenarnya bahwa Guy bukanlah manusia nyata, melainkan hanyalah bot biasa. Begitu juga dengan Molotov Girl yang juga hanya pemain yang dimainkan oleh Millie di dunia nyata. Millie mengatakan bahwa game ini akan segera hilang karena ada update versi baru yang akan dirilis 2 hari ke depan, sehingga data dalam game tersebut akan hilang termasuk Guy dan orang-orang NPC lainnya. Hal tersebut tentu membuat Guy merasa kecewa karena ia merasa bahwa dirinya adalah manusia biasa seperti pada umumnya, namun kenyataannya ia hanyalah bot. Dan dengan terpaksa Guy pun mencoba untuk menerima kenyataannya. Dengan kenyataan tersebut, Guy mendapatkan misi untuk menyelamatkan penduduk kota, yaitu mengambil data rahasia yang ada di tempat sebelumnya. Keesokan harinya, Guy dan Budi pun mencoba untuk mengambil data tersebut. Tak disangka karena saking terkenalnya Guy, pemain yang memainkan penjaga tersebut sangat terkesima seolah-olah bertemu dengan idolanya yaitu si Guy. Hingga dengan mudahnya, Guy pun langsung diberikan apa yang Guy cari sehingga data tersebut berhasil dibawa oleh Guy. Guy kemudian membawa data tersebut pada Molotov. Setelah dibuka, ternyata berkas tersebut berisi data pemrograman tentang suatu pulau yang bisa menjadi tempat tinggal untuk NPC dan pemain-pemain lainnya. Melihatkan hal itu, Antoine pun semakin marah. Ia kemudian menyuruh Moser untuk meriset semua data yang sedang berjalan di game Free City ini. Benar saja, setelah diriset, Guy kembali seperti sedia kala yang menjalani rutinitasnya sebagai pegawai bank. Millie yang mengetahui akan hal itu tentu tak terima. Ia mencoba kembali dalam game untuk menyadarkan si Guy. Alhasil dengan ciuman memori, Guy pun teringat masa-masa indahnya bersama Molotov Girl, sehingga Guy pun pulih ingatannya. Setelah hal itu, mereka berdua pun mengumpulkan para NPC lainnya yang ada di game tersebut untuk memberitahukan tentang hal yang sebenarnya sedang terjadi. Guy pun mengatakan bahwa di luar perbatasan pantai ada sebuah pulau yang dapat mereka tempati, dan di tempat itulah mereka dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan bebas tanpa diatur oleh program atau siapapun. We have to fight together. But that shit ends today. Setelah mengumumkan hal tersebut, Guy dan Molotov pun segera pergi menuju ke tepi pantai. Namun di sisi lain, Antoine mengetahui akan hal itu.
Ia kemudian menyuruh Mouser untuk memberikan hadangan untuk menghentikan perjalanan Guy menuju ke pantai. Mouser memberikan hadangan berupa jalanan yang rusak diikuti dengan para gedung yang menghimpit perjalanan Guy dan Molotov. Namun di sisi lain, Case membantu mereka dengan memberikan jembatan untuk menghindari hadangan tersebut. Dan alhasil, mereka pun tiba di tepi pantai. Karena hal itu, Case pun dipecat dari perusahaan. Namun sebelum itu, Case sempat memberikan pertolongan terakhir pada mereka berupa jembatan untuk berjalan menuju ke pulau seberang. Antoine pun yang tak mau kalah langsung menyuruh anak buahnya untuk mengaktifkan karakter baru yang telah mereka rancang untuk melawan Guy, serta menonaktifkan semua data pada game tersebut sehingga Molotov Girl pun juga hilang. Kini Guy pun harus berhadapan dengan Dude, yaitu seorang karakter berbadan kekar dan kuat dengan wajah yang hampir mirip dengan si Guy. Di sini perlawanan pun terjadi. Karena Dude begitu kuat, Guy tak berkutik sama sekali dibuatnya. Guy pun mencoba untuk menggunakan kacamatanya. Ia menggunakan kekuatan tameng Captain America untuk menangkis serangan Dude, dan juga counter attack menggunakan lengan Hulk. Anjay, keren sekali adik-adik. Ia juga menggunakan lightsaber untuk melawan Dude. Namun di sini Dude masih begitu kuat dan berhasil menerkam si Guy. Tak habis akal, Guy pun memberikan kacamata tersebut pada Dude sehingga membuatnya bingung dan terpancing untuk menyelesaikan misi-misi yang ada dalam kacamata tersebut. Memanfaatkan akan hal itu, Guy dan Buddy pun berlari ke jembatan menuju pulau seberang. Di sisi lain, Antoine yang tak terima menuju ke ruang server untuk menghancurkan database Game Free City termasuk Guy di dalamnya satu persatu dari ratusan server yang ada. Hal itu tentu membuat bagian demi bagian Game Free City terhapus, termasuk jembatan tersebut yang membuat Buddy terpisah dengan Guy. Namun Buddy justru menyuruh Guy untuk pergi ke pulau seberang, dan dengan berat hati Guy pun berlari meninggalkan Buddy dan Guy pun berhasil menuju ke pulau itu. Keberhasilan Guy tersebut tentu membuat para karakter NPC di sana bersorak bahagia. Karena hal itu menunjukkan bahwa mereka juga akan dapat hidup bebas di pulau baru tersebut. Setelah hal itu, kini kita akan diperlihatkan bahwasannya game tersebut adalah rancangan dari Case dan Millie yang dicuri oleh Antoine. Hingga akhirnya Antoine pun ditangkap dan hak perusahaan tersebut diambil alih oleh Millie dan Case. Alhasil mereka pun mengembangkan sebuah game simulasi bernama Real Life atau disebut dengan kehidupan nyata, di mana semua karakter dapat melakukan aktivitasnya dengan bebas dan hidup normal. Dari hal itu tak disangka Millie menyadari bahwa ternyata karakter Guy yang selama ini ia temui adalah rancangan karya Case. Wadaw, dimana dalam hal itu Case tak sengaja juga menyatakan rasa cintanya pada Millie melalui perantaraan karakter Guy tersebut. You are dreamy. I love you, Millie. Film pun diakhiri dengan damainya kehidupan para karakter NPC di game Free Life dan bersatunya kembali Millie dengan Case. Anjay. Oke cuy, mungkin itulah rekap alur cerita film Free Guy. Semoga terhibur ya, bermanfaat dan juga termotivasi. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.